Laptopnya nge-lag. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita ini ya, hari ini. Oke, untuk nilai UTS itu kemarin kan nilainya masih ada ya 40 gitu ya. Nah, itu jangan berkecil hati dulu. Karena nanti yang penting gini, satu, tugas harus maksimal ya. Nanti biar dapat nilainya maksimal. Satu, yang kedua, UAS. Jadi saya itu UAS itu masih memungkinkan kalau ngasih nilai misalnya 100 gitu ya. Jadi kalau nilai kalian di UTS 100 ya nanti saya akan pilih 100 gitu. Jadi begitu juga dengan UAS. Nah, itu sangat membantu sekali untuk nilai-nilai yang sebelumnya itu masih kecil. Nah, untuk yang Oke, saya tadinya mau memperlihatkan hasil UTS, cuma nggak tahu nih laptopnya nge-lag begini, jadi saya tutup lagi aja daripada kelamaan. Kemarin UTS ini kan ya, nggak susah kan? Lumayan. Lumayan, Pak. Lumayan gampang ya. Ini nilainya bagus-bagus tuh. Nilai rata-ratanya itu 85, udah ya 85, 86 lah. Mediannya juga sekitar itu, berarti ya relatif mayoritas bisa ya. Mungkin hanya ada beberapa aja yang mungkin sedang. Kita hari ini belajar tentang hipotesis ya. Langsung ke hipotesis. Ada yang udah belajar sebelumnya tentang hipotesis? Ada yang tahu hipotesis itu apa? Hipotesis. Dugaan sementara ya, Pak? Dugaan sementara. Oke. Contohnya apa dugaan sementara? Dugaan sementara. Ada yang mau kasih contoh? Dugaan sementara. Besok akan turun hujan, Pak. Hipotesisnya. Ini angkatan berapa nih? Angkatan 2020. 2020. Oke. Ada di slide ya? Iya, Pak. Oke. Tapi prinsipnya paham kan maksudnya bahwa dugaan sementara itu. Jadi dugaan sementara itu ya kira-kira sesuatu yang belum terbukti. Tapi bisa kita buktikan berikutnya. Nah, kalau nggak bisa dibuktikan berikutnya ya susah. Nah, statistik itu untuk membuktikan itu. Gitu.
Jadi ada yang sering mengatakan bahwa statistik itu menguji teori. Jadi apa? Kira-kira nih teori yang kita gunakan, nah ini terbukti atau tidak? Contohnya misalnya gimana sih? Contohnya gini. Apakah rajin belajar? Kan secara teori ya, secara teori. Orang yang rajin belajar, maka nilainya bagus. Benar nggak? Secara teori benar nggak? Kalau teori iya, Pak. Ya, itu secara teori. Nah, statistik ingin membuktikan teori itu. Nah, secara statistik nanti kita akan orang yang rajin belajar itu diukur. Misalnya dalam sehari dia belajar berapa jam. Nah, kemudian nanti diukur hasilnya, hasil ujiannya. Nah, ukur dua itu tuh, nah kemudian baru terbukti, lihat terbukti atau tidak. Nah, kira-kira itu yang disebut dengan apa namanya hipotesis itu. Jadi apa namanya dugaan sementara. Jadi kita, nah hipotesis itu menduga teori itu. Jadi hipotesisnya adalah berarti misalnya ada apa namanya ada pengaruh rajin belajar dengan hasil ujian. Gitu ya. Nanti kita lebih spesifik di saya coba share screen. Oke. Ini jadi satu pernyataan atau anggapan yang bisa benar, bisa salah. Contohnya ini ya tadinya. Ya sudah beberapa contoh yang lain. Nah, kita masuk di dalam statistik itu. Jadi hipotesis itu ada dua. H0, H1. Ingat-ingat ya. Bukan HO. Kalau HO itu biasanya di apa sih? Kalau HO itu di kimia ya. Orang kimia tuh HO. HO itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada alumni IPA sih. Oke. Jadi dalam statistik itu ada H0 dan H1. Di mana H0 ini satu pernyataan atau anggapan yang ingin kita tolak. Ini rumusan dasarnya ya untuk belajar yang baru awal-awal statistik. Nanti setelah udah paham berarti insya Allah nanti bisa akan ini pasti ini gitu ya. Tapi ini untuk memahami dasarnya ya. Jadi H0 itu satu pernyataan atau anggapan yang ingin kita tolak. H1 itu pasti kebalikan dari H0. Oke, contohnya tadi pengaruh rajin belajar terhadap prestasi mahasiswa misalnya ya. Rajin belajarnya dilihat dari kuantitas belajarnya, kemudian prestasinya dilihat dari hasil belajarnya. Nah sekarang kira-kira H0-nya apa, H1-nya apa? Ada yang ini? Tadi
Oke, kira-kira H0-nya gimana? H1-nya gimana? Sesuatu H0 tadi sesuatu yang ingin kita tolak. Berarti kira-kira gimana? Tidak ada pengaruh rajin belajar terhadap prestasi mahasiswa. Gitu nggak? Iya, betul, Pak. Kalau H1-nya berarti Kebalikan dari H0 berarti ya. gimana? Rajin belajar berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa. Oke. Itu bukan. Biar kamu kata-katanya nggak pusing, meskipun maknanya sama, tapi gini aja. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya contoh yang lain, apa ya? Ada yang mau ngasih contoh? Misalnya kita apa ya? Mau tahu apakah ada hubungan misalnya antara apa ya? Tingkat pendidikan dengan penghasilan. Misal ya. Oke. Kira-kira gimana H0-nya? Tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan penghasilan. Tidak ada Hubungan antara tingkat pendidikan dengan penghasilan. H1-nya. Itu ya. Bisa? bisa Bisa, Pak. Oke. Nah, ketika kita membuat hipotesis itu, ada yang pakai kata-kata yang seperti ini, ada juga yang pakai pakai notasi ya, notasi. Misalnya, apakah pembelajaran statistik secara online sudah efektif?
Oke, kira-kira hipotesisnya gimana? Pembelajaran statistika secara online tidak efektif. Pembelajaran statistika secara online tidak efektif. Ini online berarti apa ya? H1-nya. Sudah efektif. Oke. Oke, ini masih teks ya. Kita coba dari sini itu misalnya kita coba yang pakai notasi. Nah, pembelajaran apakah pembelajaran statistika itu sudah efektif? Misalnya ada keterangannya itu. Oke. Dikatakan efektif itu kalau jika nilai rata-ratanya lebih dari 70 itu misalnya ya. Oke. Sekarang rata-rata itu rumus masih ingat kan notasinya apa? X bar. Oke. Selain X bar apa? Mu. Masih ingat ya bedanya? X bar itu untuk populasi, untuk sampel. sampel. Simbol rata-rata untuk sampel. X bar mana nih? X bar, X bar. Enggak ada huruf X di sini. X bar, mana ya X bar? Ada nggak? X lewat ya. Ada nggak nih? Nah, ini ya. Itu kurang ini aja guys. Satu lagi.
mu. Oke, ini kenapa di awal kita masih ingat ya belajar tentang ini apa? Kenapa kita penting memahami tentang definisi parameter sama statistik? Bahwa parameter itu adalah karakteristik numerik dari populasi. Dan statistik adalah karakteristik numerik dari sampel. Nah, ini adalah sudah masuk ke karakteristik yang numerik itu. Ini sudah karakternya ini yang data populasi, ini data sampel ya ini gitu ya. Kemudian nah, ketika kita melakukan hipotesis, maka simbolnya adalah simbol yang mau kita duga. Oke. Simak ya pelan-pelan ya. Jadi kalau X bar itu kan rata-rata yang kita duga kan. Kenapa dia duga? Karena pakai data sampel. Masih ingat nggak prinsipnya? Jadi kalau misalnya gini, kalau ada satu kelas, itu misalkan ya, kita anggap satu populasi, misalnya ruang lingkupnya kecil, gitu misalnya. Kalau rata-rata satu kelas itu rata-rata populasi, itu kan rata-rata sebenarnya. Oke? Tapi kalau hanya mengambil sebagian dari kelas itu, maka rata-rata itu adalah rata-rata dugaan. Paham ya? Nah, rata-rata yang kita mau kita duga itu kan sebenarnya populasi kan ya. Jadi misalnya begini, misalnya dari 100 orang, saya ambil misalnya 30. Nah, 30 ini bagaimana caranya dia mewakili dari 100 itu kan ya. Oke. Nah, yang di dalam hipotesis yang mau kita duga adalah populasinya. Nggak mungkin kan kita menduga sampel kan, nggak mungkin. Masa kita menduga pakai data sampel menduga dugaan. Tapi yang mau kita duga adalah populasinya. Nah, makanya simbolnya di sini dia menggunakan mu. Jadi di sini hilang. Mu ini yang kita duga adalah rata-rata populasinya yang mau kita cek. Nah, dikatakan efektif jika nilai rata-ratanya lebih dari 70. Berarti kita mau apa? Kira-kira gimana? K0 sesuatu yang mau kita tolak. Berarti rata-ratanya Kurang dari 70. Kurang dari 70. kurang dari 70. Begini. Begini benar nggak? Benar, Pak. Benar, Pak. Jadi kan H0 itu kan sesuatu yang mau kita tolak. Berarti rata-ratanya di bawah 70 kan yang ingin kita tolak. Ya mudah-mudahan yang nggak terbukti gitu ya.
Kalau H1-nya? Lebih dari 70. 10. Lebih dari 7. Berarti itu Pak, mohon maaf, di H0-nya itu nggak kurang dari sama dengan Pak. Karena kan nanti kalau misalkan nilai itu 70 gimana? Maksudnya ke H0 apa H1? Oke. Ada yang ini bisa jawab? Baik. Satu betul ya, bahwa dia lebih kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan. Nah, yang harus selalu diingat juga bahwa ini harus diingat ini sama dengan itu selalu adanya di H0. Kamu catat tuh yang kayak begitu-begitu itu kan nggak ada. Saya lupa. Oh, ini bukunya itu referensinya. Halamannya lupa sih. Bentar. Kamu nanti bisa cari di bukunya Lambert H. Koopman, Statistika Kontemporer. Ini yang bahasa Indonesianya ya. Kalau yang aslinya yang bahasa Inggris, nih bukunya ada 2. Bisa ini ya, rujukannya bahwa sama dengan itu selalu ada di 0. Ya, nanti biasanya sekarang kan banyak buku itu ya, buku apa sih namanya yang edisi non cetak gitu. Nah, nanti bisa ini cari aja karangan itu Lambert H. Koopman. Saya chat tulisannya. Saya nggak tahu ini dijual di umum atau enggak yang bahasa Indonesianya, tapi kira-kira itulah pengarangnya itu ini. Oke ya, kita kembali ke sini. Sama dengan itu selalu ada di H0. Oke, kira-kira hipotesis ada pertanyaan? Pak, maaf tentang X bar itu boleh dijelasin lagi nggak Pak? Kayaknya tadi saya kurang paham. X bar itu kan simbol atau notasi rata-rata yang data yang berasal dari data sampel. Nah, kalau mu itu notasi atau simbol rata-rata dari data populasi. Nah, yang mau kita duga itu adalah populasi, maka kita menggunakan simbol mu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, statistik itu di mana sebenarnya? Ya, nanti sebenarnya kita akan membuktikan ini aja nih. Kita menolak H0, menerima H1, atau menerima H0, menolak H1. Itu ya?
Paham kan ya? Nih jangan nge-lag aja nih. Pak, izin bertanya Pak. Ya, boleh. Memastikan aja berarti kalau untuk hipotesis yang di soal ini itu pakainya selalu populasi ya Pak? Nggak bisa sampel. Gini, pakai datanya, data sampel, menduganya populasi. Paham nggak? Kan kita ini membuktikan populasi, tapi pakai datanya data sampel. Kalau pakai data populasi, ngapain diuji? Oke Pak, baik Pak. Terima kasih. Justru statistik itu banyaknya ya memang menggunakan data sampel kerjanya. Jarang yang pakai data populasi. Apakah data populasi tidak dipakai? Ya tetap dipakai juga, tapi biasanya dia tidak untuk melakukan pengujian biasanya. Kan fungsi sampling itu masih ingat udah berapa? Ayo, sebelum UTS. Ada dua. Satu, pengujian hipotesis. Yang kedua, untuk melakukan apa sih namanya tuh kalau menarik kesimpulan secara umum. Misalnya dari sini kita bisa simpulkan bahwa rata-rata mahasiswa UIN itu adalah ini. Ya, untuk menarik kesimpulan secara umum. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jadi ingat-ingat bahwa kita ini nantinya akan menolak H0 atau menerima H1. Atau menerima H0 atau menolak H1. Pusing nggak? Nggak ya, gampang baru dua doang ini kalau udah seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Ini biasanya kondisi yang sering suka terjadi. Tapi nanti sebenarnya ini ya, karena ini direkam dan kemudian nanti saya publish di YouTube. Itu tadi untuk pengertian pemula lah ya. Nanti kalau udah mahir, nanti kamu definisinya nanti mungkin agak sedikit berbeda. Karena sebenarnya kalau menerima H0, H1 pasti ditolak. Tapi kalau menolak H0 itu sebenarnya ada yang bahasanya mungkin gini. Belum cukup bukti untuk menerima H0. Tapi itu nanti takut kamu terlalu pusing ya. Untuk sementara gini aja dulu. Jadi kalau H0 ditolak, H1 diterima. Kalau H0 diterima, H1 ditolak. Itu dulu ya. Biar kamu nggak terlalu pusing. Ntar kalau ada yang mau belajar lebih lanjut, nanti kita bisa pelajari. Oke? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sering terjadi, biasanya suka terjadi. Kan target kita itu menerima H0 atau menolak H0. H1 kebalikannya. Nah, suka terjadi itu H0, harusnya H0 itu ditolak, malah H0 diterima. Menolak H0 padahal H0 benar. Atau kondisi yang berikutnya yang salah itu menerima H0 padahal H0 salah. Ini. Jadi hati-hati nanti ketika mengambil kesimpulan ya, itu menerima atau menolak H0. Oke? Ini sih yang biasanya suka terjadi sih. Baik, kita lanjutkan.
Nah, cara membuat hipotesis tadi kita sudah belajar terutama dengan teks, dengan kalimat gitu ya. Ini tadi juga sudah belajar dengan notasi. Nah, macam-macam hipotesis itu, jadi ada hipotesis majemuk, itu nilai hipotesis 0 dan hipotesis alternatif ya. Berarti H0 dengan H1-nya itu dinyatakan dalam interval nilai tertentu. Ya. Nah, ini penting dipelajari yang dimaksud dengan satu arah dengan dua arah. Tapi kira-kira ciri-cirinya saya coba ini ya. Kalau satu arah, dia itu lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan di H0-nya. Jadi kita membuat hipotesis itu kalau misalnya satu arah, dia itu lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Itu disebut dengan satu arah. H1 pasti kebalikan. Kalau yang dua arah, H0-nya pakai sama dengan. H1 kebalikannya. Bisa? Paham ya? Ingat-ingat aja ya. Diingat untuk memudahkannya biar kamu nggak terlalu banyak di kalau satu arah lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Kalau dua arah pakai sama dengan. Oke? Kita lanjut. Udah mulai banyak ya. Banyak. Oke. Ini untuk memudahkan kalian ketika melakukan hipotesis atau melakukan pengujian hipotesis. Langkahnya ada 5. Oke. 1, membuat hipotesis. Kedua, menentukan alfa. Ketiga, menentukan batas kritis. Keempat, pengujian hipotesis. Maaf. Yang pertama, membuat hipotesis. Yang kedua, menentukan alfa. Ketiga, menentukan statistik uji. Maaf. Yang ketiga, menentukan statistik uji. Yang keempat, menentukan batas kritis. Yang kelima, menarik kesimpulan. Ada yang bisa diulangi? Yang pertama apa? Membuat hipotesis. Oke, yang kedua. Menentukan alfa. Oke, ketiga. Menentukan statistik uji. Oke, keempat. Menentukan batas kritis. Sip. Yang kelima. Batas Tarik kesimpulan. 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 Oke. Tadi hipotesis ya, satu arah dua arah. Yang kedua, menentukan alfa. Alfa itu apa sih? Error atau kan gini. Yang namanya kita melakukan pendugaan kan kemungkinan besarnya kan nggak tepat banget ya, nggak pas gitu. Nah, maka kita tentukan aja kira-kira tingkat kesalahannya yang mungkin terjadi. Tingkat kesalahan penelitian kita. Ya, kita yang menentukan kemungkinan nih errornya berapa gitu. Nah, ini ada yang sudah menentukan, ada yang memang peneliti punya kuasa penuh untuk ini ya. Tapi dia harus punya alasan yang jelas juga. Berapa persen errornya. Kayak misalnya begini, saya ingin menduga tentang nilai UAS statistik nanti. Saya mau menduga ya. Nah, saya kan bisa lihat dari misalnya nilai UTS, kemudian dari tugas-tugas, kemudian saya prediksi. Nah, tapi saya prediksi itu kan kemungkinan nggak mungkin pas banget kan ya. Nah, misalnya saya pakai batas toleransi misalnya sekitar 1% atau 5% atau 10%. Prinsipnya adalah semakin tinggi errornya, maka kepercayaannya akan semakin kecil.
Kan gitu ya. Kalau orang sering bohong, kepercayaannya rendah kan? Meskipun ini analoginya sih bukan ke arah sini. Intinya sih sebenarnya kalau errornya tingkat tingkat kesalahannya itu kecil, maka tingkat kepercayaannya akan semakin besar. Kalau errornya besar, ya tingkat kepercayaannya menjadi semakin kecil. Prediksinya semakin susah, semakin jauh. Nah, biasanya sih kalau di dunia-dunia yang pendidikan, misalnya sekitar 5-10%. Jarang yang pakai 1%, kecuali dia, saya coba analogikan misalnya begini. Saya mengajar misalnya di sekolah umum dengan di sekolah boarding. Oke. Nah, saya ingin mengukur anak-anak itu bisa, misalnya saya ngajar matematik, saya mengajar mereka itu bisa matematika itu apakah karena pengaruh saya mengajar atau tidak, atau misalnya saya mengajar itu berhasil atau tidak. Nah, kalau anak-anak umum itu kan kita tidak bisa kontrol, tidak bisa dikontrol itu ya bisa juga mereka bisa mendapatkan belajar tambahan. Misalnya mereka yang privat atau bimbel dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya karena faktor gurunya, guru kelasnya itu. Tapi beda dengan sekolah yang boarding. Sekolah boarding kan betul-betul dikondisikan, ya, sehingga tidak ada ya lebih terkontrol lah ya, meskipun tidak bisa kita kendalikan penuh, tapi secara umum bisa kita kontrol. Nah, ketika di sekolah umum, saya pakai errornya yang agak tinggi, saya 10%. Tapi kalau yang boarding, saya pakai misalnya 5%. Kenapa saya menggunakan itu? Karena saya bisa mengontrol variabel yang lain yang berpengaruh terhadap yang kita teliti. Gitu. Paham? Kebayang lah ya, kira-kira lah ya. Nah, itu alfa atau standar error atau tingkat kesalahan. Nah, statistik uji ini tergantung nanti kita jenis analisisnya nanti seperti apa. Nah, statistik uji ini mengikuti di awal perkuliahan pernah saya perkenalkan beberapa nama statistik uji kan ya. Ada uji T, masih ingat nggak? Uji Z, uji F, uji apa lagi tuh? Macam-macam lah, itu banyak ya. Whitney. Nah, ini nanti kita coba pelajari satu-satu berdasarkan kasusnya. Kemudian menentukan batas kritis. Nah, biasanya yang dasar itu adalah misalnya uji T ya. Uji T itu sering disebut dengan uji beda. Apakah ada perbedaan kelompok A dengan kelompok B sebelum sesudah gitu. Nah, itu uji beda. Nah, batas kritisnya berarti pakai tabel T namanya. Tabelnya udah saya kasih belum? Di materi yang saya kirim udah saya kasih belum tabel T? Halo? PJ-nya pada ada kan? Di filenya itu nggak ada tabel T-nya.
Oh, nggak ada ya? Oke, berarti nanti saya kirim ya di grup PJ-nya. Nah, ini cara menentukan batas kritis ya. Tadi masih ingat ya, dengan yang belum lama ini di hipotesis tentang satu arah dengan dua arah. Nah, kita coba pahami ini. Nanti kita coba bantu dengan menggunakan grafik juga. Jadi kalau H1-nya, ini satu arah, dua arah? Satu arah. Satu arah. Jadi kalau H1-nya itu mu lebih kecil dari mu 0, tolak H0 jika T hitung lebih kecil dari negatif T. Oke. Nah, ini tuh cara menentukan tabel T-nya nanti. Nanti kita pelajari. Tapi kira-kira itu ya. Jadi, kalau hipotesis kita seperti ini hipotesis kita. Ini hipotesisnya begini. Tolak H0 jika T hitung lebih kecil dari negatif T. Kalau H1-nya itu lebih besar, mu 0 lebih besar dari mu lebih besar dari mu 0, tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T. Oke. Dan yang ini kalau misalnya dua arah, jadi kalau H1-nya itu mu tidak sama dengan mu 0, tolak H0 jika nilai mutlak T hitung lebih besar dari T. Alfanya dibagi 2. Ini saya bisa nulis nggak sih di sini? Oh, harus itu ya. Search ini ya. Slideshow ya. Saya coba slideshow. Oke. Kelihatan slideshow-nya? Kelihatan, Pak. Slideshow ya. Oke. Ini saya pakai. Yang pertama ini dulu ya. Ini maaf kalau misalnya nggak rapi. Nggak halus. Nomor 1 dulu. Saya coba membuat grafik. Oke, ini disebut dengan grafik sebaran normal. Apa sih sebaran normal itu? Itu kira-kira gini. Jadi data itu dikatakan normal jika misalnya ya kalau nilai yang kecilnya itu sedikit, yang tengahnya banyak, yang besarnya sedikit, itu normal. Kalau datanya tidak normal, misalnya kayak pembelajaran saya aja nih. Misalnya rata-ratanya saya tadi 85 ya, nilai UTS. Nilai UTS rata-ratanya 85. Nah, nilai yang 40-nya kan sedikit tuh, kan? Nilai yang 100-nya juga sedikit. Nah, itu normal. Tapi kalau pembelajaran saya itu misalnya kecil semua, rata-ratanya sedikit, yang banyaknya nilai tinggi juga apalagi kecil, cuma sedikit banget. Nah, itu berarti kan tidak normal pembelajarannya. Berarti ada masalah gitu kelas itu. Iya nggak? Iya nggak? Atau dibalik, sekelas nilainya semua. Nah, itu pasti ada masalah tuh. Ada problem juga itu. Ya nggak? Coba aja kamu perhatikan, misalnya ada dosen jarang masuk tapi ngasih nilainya bagus. Ada nggak kayak gitu? Nah, itu disebut skewness. Nilainya semua. Nah, itu pembelajarannya benar apa enggak itu. Ini untuk pembelajaran yang normal ya, kecuali kalau misalnya sifatnya
kayak misalnya KKN itu mungkin aja semuanya nilainya A karena punya usahanya yang tinggi misalnya itu. Dan dosennya juga beda ya, tapi yang sih nilainya mungkin relatif mirip. Tapi kalau pembelajaran di dalam kelas yang sama dengan dosennya yang sama itu pasti mungkin ada sesuatu gitu. Apakah pembelajarannya tidak benar atau apa gitu ya. Atau pengukurannya tidak tidak sesuai, tidak umum lah ya. Baik, kita kembali ke sini. Ini coretan bukan bekas saya ya. Bekas si siapa ya? Bisa nggak dihapus yang ini? Oh, ini bekas orang, jadi nggak bisa dihapus. Kita ke sini. Kalau H1-nya mu lebih kecil dari mu 0. Tolak H0 jika T hitung lebih kecil dari negatif T. Jadi ini titik tengahnya itu adalah 0. Sini 0. Nah, maka batas kritisnya itu ada di sini. T tabelnya itu ada di sini. Ini negatif T. T tabel, batas kritis. Nah, ini nih disebut dengan daerah penolakan H0. Kamu kalau pakai pulpen tulis ya. Ini disebut dengan daerah penolakan H0. Rapi ya. Saya nggak pakai ini sih. Pakai mouse jadi begini. H0. Sebelah kanan berarti daerah penerimaan H0. Jadi kalau nilai T hitungnya nih, kalau di langkah pengujian hipotesis itu langkah yang ketiga, nilainya itu lebih kecil dari negatif T, dari batas kritisnya, maka tolak H0. Oke. Tapi kalau dia lebih besar dari negatif T, maka terima H0. Kemudian kita coba gambar yang kedua. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Ada Pak, mau nanya Pak. Jawab, boleh. Satu-satu dulu deh Pak, dari yang contoh H1 itu kan tadi berarti kan yang bukan yang negasinya kan Pak, yang setuju sama hipotesis gitu kan. Nah, di sana kan ada mu-nya, ada mu 0. Nah, itu kalau dari contoh di populasinya berarti itu ngebedanya gimana Pak? Kalau yang mu-nya itu kayak misalkan sorry. Yang mu-nya ini tuh yang mu 1 bukan Pak? Yang tanpa ada angkanya itu. Mu yang Nah, mau yang itu kita, Pak. yang mau kita duga. Ini biasanya kalau yang contoh yang mana tadi? Nah ini mu 0-nya. Biasa. Ini mu 0. Yang kebalikannya tadi kan Pak, yang nggak setuju kan? Enggak, mu 0 tuh ini. Oh. Oke. Satu. Titik tengahnya gitu ya Pak. Apalagi? Nah, lanjut ke di bagian tadi yang di grafiknya. Oh, grafik. Yang itu Ini. tadi Pak. Iya. Nah, maksud dari daerah penolakan H0 itu maksudnya itu penolakan H0 berarti itu daerah H0 gitu kan Pak. Daerah misalkan tadi kalau misalkan contohnya itu di bawah 70, berarti min T-nya itu di bawah T-nya itu berarti dikurang dari 70 gitu Pak. Misalnya. Dari datanya. Misalnya. T hitungnya dapat kan kita statistik uji ya. Misalnya T hitungnya min 5. T tabelnya batas kritisnya misalnya min 3. Oke. Berarti dia T hitungnya ada di sebelah mana? Sebelah kiri, sebelah kanan dari T tabel? Kiri ya Pak? Kiri. Sebelah kiri. Nah, dia berarti
masuk ke daerah penolakan H0. Berarti ini tolak H0. Tolak H0. Terima H1. Kalau ditolak H0 berarti terima H1. Maaf nih ya. Aduh, nggak bisa. Terima H1. Gitu. Gimana? Pokoknya udah mulai agak-agak dah. Ntar insya Allah saya upload lagi ya di YouTube. Pelan-pelan nanti. Ada Oke, pertanyaan lagi? Ya. Ada lagi? Charles? Kalau yang terima berarti datanya yang Ya, kalau yang T, terima H0 coba Pak. kalau T hitungnya misalnya 2. 2 kan ada di sebelah kanan nih. Ini kan 0. Ini misalnya negatif 3. Ini 0. Berarti 2 kan sekitar misalnya di sini. Ini kan 2. Nah, ini daerah penerimaan H0. Saya nggak tulis karena ada dari itu. Ini daerah penerimaan H0. Aduh, masih H0 ya, ngomongnya H0. Nggak ada ngomongin H1. H1 itu pokoknya kebalikannya aja. Oke? Mulai. Ya, mulai ada bayangan. Ya, belajar Pak. kalau belajar statistik harus habis belajar. Kalau nggak puyeng berarti dia nggak mikir. Pak izin bertanya. Oke, kita lanjutkan. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Pak mau izin tanya. Mau memastikan boleh? Oh, boleh. Berarti Suka butuh kepastian perempuan tuh ya. ini yang dimaksud ini ya Pak, coba benar apa salah? Yang minus T ini itu adalah yang min 3. Ya. Apa gimana Pak? Ya. Oh ya. Ini contoh ya. Nilainya nggak mesti ini contoh tadi. Ya. Orangnya udah hilang. Oke. Kalau udah pasti udah ditinggal pergi kan. Baik. Enggak, saya juga bercanda. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, ini baru satu nih. Ini belum ini nih. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau belum jelas kita pelan-pelan aja. Kita lanjut. Yang kedua ya. Kita pakai grafik lagi. Saya nggak tahu nih grafik mempermudah apa malah mempersulit nih. Mudah-mudahan sih malah mempermudah. Masih dengan grafik normal. Kalau nggak simetris banget ya mohon maaf ya. Ini T-tabelnya ada di sebelah kanan, positif. Titik tengahnya tetap 0. 0. Batas kritisnya atau T-tabelnya itu ada di sebelah kanan karena dia positif. T-tabel. Nah, tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T-tabel. Ininya nih ada di sebelah kanan, berarti ini disebut daerah penolakan H0. Nah, ini berarti daerah penerimaan ya. Tulis penerimaan.
Ini batasnya nih dari sini ke sono, ke kiri, dari sini ke kiri. Salah. Penerimaan nol. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Saya nggak harus nawarin. Ini kalau ada yang nggak jelas, ini nanya aja. Yang berikutnya, yang ketiga, ini kalau dua arah. Nih. Nih, lihat-lihat nih ininya nih. Ininya nih. Hipotesis di H1-nya, dia sama dengan berarti dia dua arah. Dua arah berarti dia ada di kanan kiri. Ini T tabelnya yang positif. Ini T tabelnya yang negatif. Duh, nggak kelihatan. Ini. Titik tengahnya tetap 0. Nah, daerah penolakannya ada dua. Di sini penolakan H0. Di sini juga daerah penolakan H0. Penolakan H0. Nah, itu. Yang ini daerah penerimaan. Penerimaan. H0. Ada pertanyaan? Screenshot takut hilang. Pas ini. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Terakhir kesimpulan. Jadi kalau misalnya kita hipotesisnya itu yang ini, yang pertama, kemudian dia misalnya T hitungnya itu, T tabelnya itu negatif 3, kemudian T hitungnya itu adalah negatif 5, maka dia ada di daerah sebelah kiri atau penolakan H0. Berarti kesimpulannya tolak H0. Kalau sudah ditolak H0, kembali ke hipotesis. Berarti H0-nya ditolak. H0-nya ditolak. Berarti yang terbukti adalah H1 gitu. Paham nggak? Ya udah, biar kalian nggak terlalu ngawang-ngawang, saya latihan ini aja ya. Ya, kita latihan kan. Biar nggak terlalu ngawang-ngawang. Biar pusingnya membumi. Oke, kita contoh kasus. Pengujian nilai tengah populasi. Kasus 1 sampel. Nah, ini ada syaratnya. Pertama, sampelnya harus dipilih secara acak. Berarti pakai yang apa? Kan teknik sampling itu di awal kita belajar tuh sebelum UTS. Ada dua secara umum kan? Random sampling. Ada probability sampling, ada non-probability. Berarti ini pakai yang probability. Kemudian datanya harus normal. Nah, nanti ini kita apa? Kamu pelajari lebih lanjut bisa. Kita kan waktunya nggak ini ya, nggak terlalu banyak. Jadi, tapi prinsip dasarnya nanti kita kasih tahu ya. Jadi datanya harus normal. Ukurannya n, jumlah n itu untuk menunjukkan bahwa kita pakai data sampel. Tujuannya menguji apakah parameter mu sebesar nilai tertentu atau kita tulis dari mu 0.
Jadi ini ada sampel, kita uji mu-nya. Nah, yang ini adalah populasi. Datanya harus menyebar normal. Ya. Oke, langkahnya sama, ada 5. Yang satu membuat hipotesis, cek. Yang kedua apa? Low. Tadi langkah pengujiannya ada berapa? Menentukan alfa. Bukan 3, alfa atau error. Hitung statistik uji. 4. Menentukan batas Batas kritis. Oke. Nah, kalau dia memenuhi syarat ini kan sudah kita ini. Alpha memang tidak dibahas kembali karena tadi kan tidak ada rumusannya, tapi tergantung nanti penelitinya atau apa yang menentukan itu. Nah, statistik ujinya ada 2. Kalau dia memenuhi syarat yang tadi itu, pertama uji Z, yang kedua uji T. Nah, kapan kita menggunakan uji Z, kapan kita menggunakan uji T? Uji Z itu dipakai kalau ragam populasinya diketahui. Karena dia rumusnya di sini ada harus diketahui sigmanya. Kalau ragam populasinya tidak diketahui, maka pakai uji T. Karena di sini cukup pakai S, nanti pakai data sampel. Yang lainnya kita mirip lah. Saya coba langsung aja biar kamu nggak terlalu pusing. Ini ngerti nggak nih? Ini jangan inilah ya. Yang ini aja nih, yang ini yang gampang. Yang itu nanti yang sebelumnya pelajarinya nanti kalau disket aja deh. Yang ini ya. Seorang dosen ingin mengetahui apakah pembelajaran yang selama ini dilakukan sudah berhasil atau belum. Maka dia melakukan penelitian terhadap mahasiswanya. Dari hasil penelitian, diperoleh nilai sebagai berikut. Ini kira-kira datanya sampel apa populasi? Belum? Sampel kayaknya ya, Pak. Ya, ini data sampel ya. Batasan keberhasilan jika nilai rata-ratanya, misalnya jika nilainya lebih dari 70. Nah, ini. Ukurlah penelitian tersebut dengan taraf nyata 5%. Nah, ini taraf nyatanya 5%. Tadi langkahnya ada berapa? 5. 5. 1. Membuat hipotesis. Membuat satu hipotesis langsung ya, hipotesis. Berarti H0 dengan H1. Kedua apa? Alfa. Alfa. 3. Statistik uji. 4. Batas kritis. Kok mulai dari 1 lagi ya? Oh, ini manual aja berarti. Ini 4 batas kritis. 5-nya kesimpulan. Nah, kira-kira hipotesisnya gimana? Yuk. Ayo gimana?
mu Kurang dari sama dengan. Dari sama dengan 70. oke. Kurang dari sama dengan 70. Berarti yang ini mu Lebih dari 70. Lebih dari 70. Sip. Alfanya. Alfa itu simbolnya gini nih. Harusnya sendiri ya pakai equation lebih cepat mungkin. Mana ya tadi saya lihat dulu. Alfa lebih lama. Oh ini. Ini tapi kebalik. Pakai equation aja deh. Alhamdulillah. Apa? Mana apanya? Nih. Sama dengan berapa? 5%. Ini nih. Ini alfanya ya. Atau sama dengan 0,05. Statistik uji. Ragam populasinya diketahui tidak? Kan datanya data sampel. Kita nggak tahu ragam populasinya, maka kita pakai yang rumusnya yang ini. Ini jam 3 ya. Oke. Nah, untuk menentukan ini kita harus tahu rata-rata sama S. S itu apa? Masih ingat? S itu masih ingat nggak? Ragam ya. Nah, kalau ragam kan S kuadrat. Kalau ini berarti Simpangan baku. simpangan baku. Siapa yang bisa ngitung cepat dari sini? Data ini. Berapa rata-ratanya? Ada yang bisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Berarti 70, 750 ya? Benar nggak? Ya. 75 berarti ya? Halo? Iya, Pak. Ya. 75. Mu nolnya berapa? 70. S-nya. Yuk, siapa yang bisa ngitung cepet?
Belum. Ada yang dapat hasilnya berapa? Dua belas koma 25 ya? Halo? N-nya berapa? Orangnya ada berapa? Sampelnya? 10. Oke. Ini berarti 5 ya. Akar 10 berapa? 3,16. Salah. Sini berarti ya 3,16. Akarnya hilang. Ini berapa nih? 12,5 dibagi 3,16. 3, lu 98. 87. Hah? 12,25 dibagi 3,16 berapa? 3,87. 78. 3,87. 7, Pak. 3,87. 87, Pak. 87, Pak. Oh, 87. 1,31. 1,31. Oke. Oke, diingat-ingat. Ini. Kan untuk menentukan T-tabel itu harus tahu alfa ini sama N. Oh, ini. Oke. Alfanya berapa? 0,05. 0,05. N-nya 10. 10. Oke. Ingat-ingat ya, alfanya 0,05, N-nya 10. Satu arah, dua arah? Satu arah. Satu arah. Pak. Satu arah. Oke, saya akan share screen tabel T. Nanti insya Allah saya kirim setelah kuliah. Oke, ini namanya tabel T. Oke. Tadi satu arah, dua arah? Satu arah. Satu arah, Pak. Satu arah. Ini satu arah.
Ada dua arah yang bawah. Berarti ini pakainya yang atas. Alfanya berapa? 0,05. 0,05. Oke. Di sini tidak ada N, adanya DF. Rumusnya, mencari DF itu adalah N dikurangi 1. Untuk kasus ini ya. Kamu tulis. Saya kembali ke sini. Kamu tulis ya di itu kalian. Di sininya ini penting. Ini kan N. Nah, ketika diminta DF, jadi kamu kasih catatan DF sama dengan N dikurangi 1. Untuk kasus satu sampel. Oke. Kita kembali ke tabel. Kan DF-nya berarti berapa nilai DF-nya? N dikurangi 1. 9. 9. Alfanya 0,05. Ininya 9. Berarti nilainya 1,833. 1,833. Paham? Paham. Paham. Ya Allah. Ya Allah. Saya langsung tulis di sini ya. Berarti nilai T tabelnya sama dengan 1,833 tadi ya. Oke. Lihat. H1-nya kalau begini, kira-kira tabelnya kayak gimana? Kalau kita buat grafiknya. Bisa nggak ya? Bisa. Coba kita buat. Kira-kira grafiknya kayak gimana nih? Tadi kan ada 3 tuh. Ini mirip-mirip yang apa? Samanya dengan yang pertama, kedua, ketiga grafik tadi. Nih, H1-nya lebih besar dari 70. Berarti udah saya hapus tadi ya. Grafiknya. Ini nggak apa-apa, lihat sini aja ya. H1-nya lebih besar. Tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Berarti ini yang pakainya yang ini. T tabelnya berapa? 1,833. Titik tengahnya itu 0. Ini nih, T hitungnya. Ini T hitung ya. Nilainya ini. Ada di sebelah kiri, sebelah kanan? Dari batas? Kanan. Kiri. Kiri, kanan? Kiri. Kiri. Ke sini ya, kira-kira aja. Terima tolak H0. Daerahnya, dia masuknya. Terima. Apa? Ini masuknya daerah apa? Daerah penerimaan. Daerah penerimaan H0. Berarti kesimpulannya berarti kesimpulannya tadi terima H0. Artinya apa terima H0 itu? Oke, lihat sini ya. Berarti ini yang terbukti. Ternyata rata-ratanya di bawah 70. Kalau di bawah 70 berarti apa? Pembelajaran Tidak berhasil. dosen tersebut tidak Berhasil. berhasil.
Sampai sini paham? Paham nggak? Ini diem paham atau diem bingung atau diem apa? Insya Allah, Pak. Insya Allah ya, siap. Alhamdulillah lah. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Kalau enggak kita tutup. Udah mulai pusing. Bingung-bingung paham. Lumayan kok. Iya. Nah, kan kamu sebenarnya kan belum mantep banget ya. Nah, jangan sampai setelah ini kamu tinggalkan. Apalagi nggak dibaca sama sekali. Ketemu lagi minggu depan udah nambah lagi. Pasti pusing. Nah, setelah ini wajib kamu harus baca lagi. Nah, biar tambah semangat, saya kasih tugas. Ya kan? Ya. Tugasnya yang ini. Oke? 1, 2, 3, 4. Oke? 4 cukup ya? Mantap, Pak. Iya, makanya kamu biar lancar. Masya Allah. Insya Allah. Bukannya Masya Allah, Insya Allah. Insya Allah bisa. Oke? Cukup? Ya, Pak. Pak. Baik. Jangan lupa ini ya, absen. Linknya ada kan ya? Ini orangnya pada ada nggak sih? Coba Ada, nyalain, Pak. coba nyalain Ada, Pak. kameranya, nyalain. Ada, Pak. Ada, Pak. Alhamdulillah ada. Tadi yang saya lihat cuma Charles doang sama siapa tuh ya? Sama Ada, Pak. si Ripkoh tuh kadang-kadang nongol, kadang hilang. Oke, terima kasih banyak semuanya ya. Semoga jaga kesehatan, semangat. Pokoknya yang nilainya belum maksimal, tetap semangat. Saya dulu pernah ada yang nilainya itu 60. Tapi dia ngejar di UAS sama di itu, dia dapat nilai tetap bisa A gitu. Peluang A masih terbuka. Tenang aja. Alhamdulillah gitu ya. Oke, kalau gitu saya cukupkan. Terima kasih dan mohon maaf. Sisanya nanti insya Allah saya kirim lewat via WA di PJ ya. Tolakan 0. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bapak link absennya. Ntar sama PJ-nya dikirimin. Oke. Makasih, Pak. Sehat-sehat, Ya, Pak. jangan lupa screenshot hari ini. Sudah, Pak. Nah, siap. Oke, terima kasih. Saya langsung tutup ya.